Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 7 dari kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan saya Maya Nurul Aulia, saya Elsa Marcelinda, saya Ayu Nur Aini, saya Bayu Nur Jaman. Pada video kali ini kita akan melakukan percobaan tentang pengaruh tekanan osmosis pada telur, kentang, juga wortel dalam larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus mengetahui dulu apa itu peristiwa osmosis. Berikut penjelasannya. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah, hipotonis, ke konsentrasi pelarut tinggi, hipertonis. Membran semi-permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Kemudian apa sih tujuan kita melakukan percobaan ini? Memasukkan telur ke dalam cuka, juga memasukkan kentang dan wortel ke dalam larutan yang berbeda-beda. Berikut tujuan melakukan percobaan ini. Yang pertama, membuktikan terjadinya peristiwa osmosis. Yang kedua, memahami efek potensial air yang terdapat pada sel di larutan hipotonis dan hipertonis. Dan yang ketiga, mengetahui perubahan pada telur, kentang, dan juga wortel usai dilakukan eksperimen. Bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu wortel, kentang, garam, gula, telur, air, dan cuka. Dan alat yang dibutuhkan yaitu ada timbangan, pisau, sendok, penggaris, dan cup plastik. Masukkan telur pada gelas yang berisi cuka. Biarkan kurang lebih 3 jam dan perhatikan perubahan atau reaksi yang terjadi. Akan nampak gelembung udara keluar dari telur. Nah, menurut teori yang kami dapat yang bersumber di Google, gelembung udara tersebut adalah gas karbon dioksida yang keluar dari telur, hasil reaksi kalsium karbonat yang ada dalam cangkang telur dengan asam asetat atau cuka. Gelembung udara akan keluar secara perlahan dari telur, namun lama-kelamaan akan habis setelah beberapa jam. Bila sudah tidak ada gelembung yang keluar, menandakan bahwa hampir semua kalsium karbonat sudah melepaskan karbon dioksida yang ada. Setelah itu, angkat telur dari wadah cuka, kemudian timbang beratnya. Didapat berat telur adalah 60 gram. Setelah ditimbang, buat larutan 1 sendok garam. Aduk hingga garam larut dengan air. Kemudian, masukkan telur ke dalam larutan tersebut. Biarkan selama 2 jam. Setelah direndam 2 jam, angkat telur dari larutan garam. Kemudian timbang. Didapat berat telur setelah direndam dalam larutan garam adalah 54 gram. Siapkan air, larutan 1 sendok garam, larutan 2 sendok garam, larutan 1 sendok gula, dan larutan 2 sendok gula. Masukkan potongan kentang dan wortel ke dalam masing-masing larutan. Di sini kami memotong kentang dan wortel dengan ukuran 3 cm. Kemudian rendam selama 8 jam dan perhatikan perubahan atau reaksi yang terjadi. 8 hours later.
Dari percobaan yang telah dilakukan, terbukti telur, kentang, dan wortel mengalami peristiwa osmosis yang ditandai dengan perubahan tekstur, ukuran, ataupun massa setelah direndam air, larutan garam, dan larutan gula.